Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa fahamana min ulumil ulama'ir rasihin. Wassalatu wassalamu ala man nasakhati adiyana al-kafarati wa salihin wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu bitamassuki syari'atihi salihin. Amma ba'du, faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Hadratal mukarramin yang kami muliakan, para kiai dan para kesepuhan, tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus ila hadratil mukarram Ustadzuna Kiai Haji Syamhudi Arsyim yang telah memberikan wejangan kepada kita melalui kajian kitab kuning dalam rangka mencerdaskan kita semua akan ilmu pengetahuan dalam tinta emas yang dikarang oleh Sayyidi Ulama'il Hijaz Al-Alim Al-Allamah Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi dalam salah satu buah karyanya Kitab Sulukul Jadah. Hadirin sekalian yang kami muliakan, Sohibil Bait Padepokan Anti Galau Syekhina Khalil Al-Bakungi, ada Syekhina Khalil Al-Bangkalani, ini versi kedua Syekhina Khalil Al-Bakungi. Ya, Al-Pangkalan ya. Pangkalan orang-orang yang galau, kalau datang ke sini insya Allah itu hilang galaunya. Pulang datang lagi. Langsung saja tema atau materi pengajian kita pada malam ini yang berkaitan dengan momentum-momentum yang ada pada saat-saat ini atau bulan-bulan ini dalam rangka kita menghadapi bulan Dzulhijjah atau hari raya Idul Adha. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Kautsar juz 30, konon katanya ini surah adalah surah terpendek di dalam Al-Qur'an, bahkan jadi surah favorit lah. Kalau kita sholat baca, cukup baca dengan surah Al-Kautsar, 3 ayat saja. Allah berfirman, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepadamu, wahai Muhammad, Al-Kautsar, kenikmatan yang banyak. Ahli tafsir dalam memaknai lafaz Al-Kautsar ini banyak versi. Ada yang mengatakan Al-Kautsar itu sebagian mufassir dengan nahrun fil jannah, sungai yang berada di dalam surga. Konon katanya kalau kita masuk surga, mudah-mudahan ya, ini orang rajin thalabul ilmi, Allah janjikan melalui Rasulnya dalam hadis, man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman
sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan yang mana tujuannya untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Di dalam surga itu banyak sekali sungai. Sebagaimana Allah pun berfirman, salah satunya di dalam surah Muhammad, "Matsalul jannatil lati u'idal muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh wa anharum min khamril ladzatil lisyaribin wa anharum min asalin musaffa." Paling tidak ada 4 kali atau sungai yang berada di dalam surga. Yang pertama, anharum mimma'in ghairi asin. Ya, kalimat asin itu ada di dalam Al-Quran itu ya. Ada kali yang rasanya segar gitu, nggak manis, nggak pahit, nggak asin juga gitu. Wa anharum min labanil lam yataghayyar ta'muh. Kedua, ada sungai yang isinya itu laban, air susu ya. Susu. Jadi full airnya itu susu gitu. Mandi air susu. Langsung saja yang ketiga, wa anharum min asalim musaffa. Sungai yang isinya tuh madu. Pul kita di surga itu memang jare bahasa Serang malah kelare lah. Wa fiha ma tastahihil anfus wa taladzul a'yun. Di dalam surga itu apa yang kita inginkan ada. Bahkan kalau ada yang nanya, ini orang di dunia pecandu rokok, Pak Ustadz, kalau saya masuk surga, di surga ada rokok kagak? Gitu. Dijawab ada. Lah, dari mana dalilnya? Nah itu, wa fiha ma tastahihil anfus wa taladzul a'yun. Apa yang diinginkan oleh kita itu ada di dalam surga. Tapi dijawab lagi, ngambil apinya di neraka. Di dalam surga juga nggak ada namanya sifat cemburu, tuh nggak ada, marah ya, apalagi benci, emosi nggak ada. Nanti kalau seorang laki-laki masuk surga dikasih istrinya sebanyak 70. Satu laki-laki 70 istri. Lah istrinya kemana yang di dunia? Ikut juga di sana. Apa nggak marah? Nah di situ keluar dalil dalam surah Al-Hijr, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Jadi Allah hilangkan semua rasa-rasa yang tidak baik di dalam hati, yang mana ketika di dunia itu ada. Jangankan orang pengen poligami, baru lihat chattingan sama jahe saja kelihatan sama istrinya itu udah manyunnya seminggu. Janda heran. Tapi di surga nggak ada. Dalilnya wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Baik, kita kembali. Konon katanya hadis Nabi, ketika orang di surga punya istri 70 bidadari, nah ini laki-laki diberi kekuatan 100 laki-laki. Jadi kekuatannya super power gitu.
Dan ketika siaran langsung, bahasa kita pemilu ya. Pemilu itu pemilihan umum. Ketika nyoblos satu bidadari, itu yang 100 kerasa semua. Ya wallah alam bisawab lah. Rasanya seperti apa? Pokoknya mak jos lah kalau orang masuk surga. Ayat kedua, Allah berfirman, fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah engkau wanhar dan berkurbanlah. Sebenarnya yang mau saya terangkan itu kalimat wanhar saja. Dalam perspektif ibadah, ada yang dinamakan ibadah badan. Kita wajib sholat, ibadah kita, badan kita ibadah. Kita puasa, badan kita ibadah. Apalagi haji nanti bulan Dzulhijjah, itu dominasi ibadahnya adalah ibadah fisik. Itu full, fisiknya harus kuat. Di samping ibadah harta juga butuh biaya buat ongkos ke Mekah. Ibadah badan gratis, walaupun banyak yang ogah juga. Ada lagi ibadah yang standarnya lisan, itu ibadah lisan. Kita zikir subhanallah subhanallah, lisan kita beribadah. Kita baca Al-Quran, ibadah lisan. Ada lagi yang sering saya sampaikan, ibadah lisan itu amar ma'ruf nahi mungkar. Ayatnya satu, pelaksanaannya berbeda. Kenapa? Amar ma'ruf nggak ada resiko, tapi nahi mungkar mengandung resiko. Makanya banyak orang yang berani untuk amar ma'ruf, tapi tidak banyak orang untuk berani untuk nahi mungkar karena mengandung resiko. Padahal ayatnya sama dan kewajibannya juga sama. Ada lagi ibadah itu standarnya adalah hati, iman, sabar, syukur, ridho, tawakal, itu ya standarnya hati. Ada lagi ibadah itu standarnya harta. Nah ini ada yang wajib, ada yang sunnah. Zakat, kalau orang punya harta cukup nisab wajib zakat. Ada juga kita dalam bulan Dzulhijjah disunahkan untuk beribadah melalui ibadah harta yang disebut dengan kurban. Sebagaimana hadis Nabi mengatakan, man wajada sa'atan walam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang diberikan kelapangan rizki, kemampuan, harta. Di sini ada ulama yang memberikan tafsir kalimat sa'atan, kelapangan itu adalah orang yang sudah memang wajib zakat. Ada yang seperti itu. Karena konteksnya sa'atan ini umum, kelapangan rizki. Bisa saja orang ini kalau di total ngerokok sehari 2 bungkus di Samsu. Kalau dikumpulin setahun nyampe kagak itu sekitar 4 juta 5 juta. Mungkin nyampe. Itu bisa saja masuk sa'atan ke sana. Ya. Tapi secara umum orang yang memang diberikan kelapangan rezeki, ada rezeki lebih dari dia untuk kebutuhan sehari-hari, kata Nabi, falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Orang yang diberikan kelapangan rezeki tapi tidak berkurban,
maka janganlah dekat-dekat ke musolaku, ke tempat salatku. Dalam arti betapa pentingnya dan dianjurkannya ini ibadah kurban sebagai bentuk keimanan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai bukti ketakwaan kita kepada Allah dengan kita mengorbankan harta yang diberikan oleh Allah kepada kita melalui hewan-hewan kurban. Di sisi lain, untuk syiar agama kita, agama Islam, yang mana umat Islam itu memang dianjurkan untuk saling berbagi. Walaupun ini sababiyah kurban itu, orang yang pertama diperintah untuk mengorbankan berkurban untuk Allah adalah Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Diperintah untuk menyembelih anaknya, sebagaimana ayatnya dalam surah As-Saffat, wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin rabbi habli minas salihin falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Setelah Nabi Ibrahim lulus diuji dengan untuk mengorbankan anak semata wayangnya Nabi Ismail alaihi wassalam, setelah itu diganti dengan seekor kambing. Wa fadainahu bidhibhin azim. Allah ganti korbannya dengan kambing atau dinamakan kibas yang besar. Datang ke zaman Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ di Mekah Islam belum datang. Tradisi jahiliyah, orang-orang kafir Quraisy pasang patung tuhan-tuhan di sekeliling Ka'bah. Tuhannya disembah. Lalu setelah disembah diberikan sesajen juga di sana. Entah itu daging unta, entah itu daging sapi untuk tuhan-tuhannya orang kafir. Jadi ada istilah sesajen itu orang kafir. Islam datang, patungnya dihancurkan, patung-patung di sekeliling Ka'bah dihilangkan, tapi sesajennya tidak dihilangkan. Tapi tradisi bagi-bagi daging tidak dihilangkan. Supaya apa? Supaya agama Islam tidak dicap agama yang pelit. Kalau tradisi bagi-bagi dagingnya itu dihilangkan, sedangkan Islam baru masuk ke Mekah, bisa jadi orang kafir kurang tertarik untuk masuk Islam. Maka disitulah hebatnya Islam. Patung-patung Tuhan-Tuhan orang kafir dihilangkan, tapi tradisi bagi-baginya, makan-makannya, kayak sekarang ada gerem asem itu, jangan sampai dihilangkan. Supaya ini syiar Islam terus berkembang dengan pesat. Yang terakhir, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu dialah orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulan, apa yang bisa kita ambil dari surah Al-Kautsar 3 ayat ini? Pertama, inna a'tayna kal kautsar. Kalau kita ingin diberi nikmat yang banyak oleh Allah, pengen banyak duitnya, pengen karirnya naik, pengen jobnya banyak juga, kenikmatan yang banyak, anaknya banyak, istrinya banyak, temennya banyak. Al-Kautsar, anugerah yang banyak dari Allah.
Kedua, ayat terakhir, inna syani'aka huwal abtar. Kalau kita ingin orang yang benci sama kita atau musuh kita dengan sendirinya tersungkur, dengan sendirinya jatuh tanpa kita apa-apakan, karena memang hidup itu sejatinya tidak semua orang senang sama kita, pasti ada yang tidak senang. Maka kuncinya kalau kita punya musuh, kita ada yang nggak senang sama kita, biar dia jatuh dengan sendirinya, kuncinya ada di ayat 2. Fasholli li rabbika wanhar. Perbanyak sholat kepada Allah dan jangan lupa kita mau berkurban. Baik itu kurban harta, kurban waktu, dan kurban tenaga. Termasuk kita harus banyak sodako. Sebab sodako tadfa'ul bala. Sodako bisa menolak bala. Itu sajalah yang bisa saya sampaikan. Yang benar datangnya dari agama, yang salah datang dari nafsu dan kebodohan saya pribadi. In uridu illal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Akhirul kalam wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.